Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Untuk episode kali ini saya ingin lanjutkan tentang HP ini, Samsung Galaxy Grand Prime. Setelah kita sudah ubah TWRP, lalu kita sudah update pakai custom ROM ke Android 11, lalu kita juga sudah root handphonenya. Dan kemarin permasalahan utamanya karena IMEI-nya hilang, jadi kita perlu kembalikan IMEI-nya. Dan untuk versi Android 11 ini, ketika saya coba cukup banyak cara untuk mengembalikan IMEI-nya, ternyata masih belum berhasil, baik lewat aplikasi di Android maupun pakai laptop ya. Seperti kalau di Android pakai, kalau teman-teman chipsetnya pakai MediaTek bisa pakai MTK Tools, lalu MTK Tools juga ada di versi PC-nya atau versi software Windows-nya. Kemudian saya coba pakai terminal emulator juga, ternyata masih belum bisa berhasil ya untuk mengembalikan IMEI-nya. Walaupun perintah yang kita masukkan di terminal emulator itu berhasil, tetapi setelah handphonenya di restart ternyata masih belum bisa fix, IMEI-nya belum bisa kembali ya. IMEI-nya kemarin kasusnya invalid. Jadi akhirnya saya coba kembalikan ke stok ROM-nya untuk versi di atasnya. Untuk OS bawaannya adalah Android KitKat 4.4.4. Lalu saya setelah saya ke custom ROM Android 11, lalu saya coba kembalikan ke Android versi 5. Ternyata setelah dikembalikan ke Android 5, untuk versi bahasanya itu seperti bahasa Rusia ya. Jadi saya belum bisa sampai masuk ke menu karena kemarin ada kendala kembali untuk aplikasinya itu mendadak berhenti ya. Jadi sebelumnya itu pada waktu masih eh, di posisi custom ROM Android 11 itu, untuk beberapa aplikasinya itu saya pilih nonaktifkan pakai menu bekukan atau frozen ya, pakai aplikasi Link to SD. Lalu setelah saya flash pakai Odin untuk mengembalikan ke stok ROM Android Lollipop versi 5.0.2, ternyata aplikasinya itu menjadi error terus ya. Untuk eh, flashing ke Android 5-nya akan saya bahas di episode-episode selanjutnya. Cuman untuk fokus kali ini adalah setelah saya kembalikan ke stok ROM versi 5.0.2 Android dan ada permasalahan tadi, lalu saya update kembali pakai custom ROM versi Viper OS ya. Dia pakai versi Nougat. Saya download yang versi Viper OS yang pakai OS versi Nougat ya, atau Android 7, dan permasalahan IMEI-nya sudah bisa kembali ya. Dan kemarin memang belum saya videokan prosesnya untuk update ke Viper OS karena caranya sama seperti kita mengupdate custom ROM Android versi 11 kemarin ya. Jadi pakai TWRP, lalu pakai file custom ROM-nya, lalu pakai eh, GApps atau aplikasi Google ya. Dan untuk versi GApps-nya itu saya pakai yang Open GApps. Dan hasilnya yang bisa fix adalah pakai OS ini, Viper OS. Untuk OS ini menurut saya nggak terlalu berat ya, karena aplikasinya seperti di Android 11 hanya sedikit ya. Dan untuk versi OpenGApp-nya saya download yang versi Pico, jadi yang versi ringan sekali. Jadi untuk Play Store dan beberapa aplikasi Google-nya seperti Play Service sudah ada ya. Lalu untuk data internalnya ini juga masih ada atau tidak hilang. Walaupun saya sudah flash pakai Odin, pada waktu saya kembalikan ke stok ROM-nya yang versi 5.0.2 Lollipop ya. Dan ini untuk Viper OS-nya versi Nougat ini. Kalau kita masuk ke pengaturan atau setelan, waduh silau. Coba saya redupkan dulu ya, supaya enggak silau. Nah, untuk tentang ponselnya di sini versinya Android
7.1.2. Lalu untuk emailnya kita lihat di bagian status, dan untuk informasi email ini emailnya sudah kembali ya, dan emailnya ini sama dengan email asli yang ada di handphone ini ya. Setelah saya cek di bagian belakang handphonenya yang di balik baterai ya, tertutup oleh baterai. Lalu kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman ingin mengembalikan email pakai berbagai cara belum bisa balik emailnya, jadi bisa coba kembali ke langkah awal. Maksudnya itu kita balikkan ke stock ROM-nya dulu. Kita balikkan ke stock ROM-nya, lalu setelah itu kita bisa coba update lagi ke custom ROM kalau misalkan kasusnya seperti di handphone ini itu aplikasi internalnya itu error terus ya. Jadi ini setelah saya update kembali ke custom ROM ViperOS ini, untuk aplikasi internal yang error itu sudah tidak muncul lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai stock ROM, atau maksudnya itu setelah error pakai Android 11 lalu dikembalikan ke stock ROM Android Lollipop versi 5.0.2 dan emailnya bisa kembali, teman-teman bisa pakai stock ROM saja. Kenapa? Karena pertama, selain itu officialnya Samsung untuk di HP ini, juga emailnya kalau bisa balik, jadi teman-teman tidak perlu istilahnya otak-atik handphonenya. Kalau ini kemarin kasusnya karena di stock ROM-nya itu terdapat error ya di waktu saya coba setelah flashing. Jadi saya kembalikan lagi ke custom ROM. Ini saya pakai ViperOS. Dan juga kalau misalkan teman-teman pakai custom ROM versi ini juga error, teman-teman bisa coba pakai custom ROM yang lain ya, yang mungkin teman-teman temukan bisa lebih ringan dan lebih stabil. Kalau saya belum coba secara keseluruhan karena masih fokus ke kemarin kasusnya adalah emailnya hilang dan ini sudah bisa balik ya. Dan untuk aplikasi WhatsAppnya seperti yang di-request oleh yang punya handphone ini juga sudah bisa kita instalkan karena Androidnya sudah versi 7 walaupun pakai custom ROM. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.